Assalamualaikum Baraya, halo apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Bagaimana kabarnya di bulan puasa ini? Menu apa favorit untuk buka? Dan gimana sahurnya, masih semangat gak? Ngomongin tentang menu buka puasa, kepingin banget aku makan cireng, tapi setiap bikin selalu gagal. Gak bisa crispy, adapun berhasil untuk adonan kriwil tapi pas digoreng melempem dan berminyak. Akhirnya nyerah, nanti aja kalau lagi pulang kampung aku kenyangin untuk makan cireng dan tahu isi. Padahal untuk bahan-bahannya di sini juga bisa dicari, bisa dibeli, cuman rasanya beda aja. Lanjut Baraya, ini sudah sampai Jeddah. Jadi niatnya mau buka di luar, tapi berangkatnya habis sholat maghrib. Di rumah cuman untuk membatalkan puasa, akan kurma dan air. Habis sholat maghrib langsung berangkat. Ini masih sepi. Bukannya sepi pengunjung teman-teman, tapi ini karena sudah lewat waktu buka. Dan ini aku dikasih tester minuman, rasanya enak, unik. Ada tut, ada minnya juga, rasa lemonnya berasa, dan setengah kayak es krim karena ada banyak esnya. Ini enak sekali, nanti mungkin dibeli ya. Tapi ini mau keliling-keliling dulu apa yang mau dibeli sambil lihat-lihat. Di bazar ini yang paling populer adalah kibdah atau ati. Bisa ati kambing, bisa ati onta yang dibuat sandwich. Tapi aku kurang suka. Ditawarin, dipaksa, ayo katanya makan setengah aja. Aku bilang gak mau, aku mau cari takjil yang lainnya. Dan ini gorengan-gorengan, tentunya nggak ada cireng, nggak ada tahu isi ya teman-teman. Adanya sejenis sambosa dan gemat. Bagiku ini primadonanya. Jadi kesini itu saya berburu ini, sangat enak sekali. Ini jual dua jenis dari tahun-tahun sebelumnya, jual es belaham dan kunafa. Kunafanya enak sekali karena cream cheese di dalamnya itu dia bikin sendiri. Saya beli untuk dimakan dan beli juga untuk dibawa pulang. Masih agak sepi karena ini sebentar lagi jam 8, jadi sudah lewat untuk masa berbukanya. Sebentar lagi sholat isya, dan ini dia kenapa kita berangkatnya habis sholat maghrib, untuk menghindari kepadatan ketika kita berburu takjil. Karena biasanya dari asar penuh banget, rame banget, sampai berdesak-desakan. Jadi berangkatnya habis sholat maghrib aja. Di perjalanan kurang dari sejam. Jadi pas sampai si para pedagang juga kayak waktunya istirahat gitu. Dan ini buruan jajanan saya. Beli es belahma, kunafa, dan manto. Oh iya, tidak lupa beli juga sambusa karena dikasih harga murah. Yang tadinya katanya 7 real, 8 real gitu, tapi dikasih 5 real. Tahun kemarin masih disediakan kursi, tapi tahun ini nggak ada kursi, jadi makannya di lantai aja pakai sejadah. Ini manto yang saya beli katanya lebih enak dari manto yang mereka beli. Beli kentang goreng juga, ini wajib kentang goreng, es bilahma, kunafa, dan ada satu jenis makanan saya nggak tahu khas dari daerah mana, tapi rasanya agak aneh-aneh gitu. Dari teksturnya sih seperti kulit lumpia kalau buatan rumah ya, cuman dikasih atasnya saus persawasan dan ditaburi bubuk jinten. Ini lagi makan enak-enaknya, tercium bau rokok yang asapnya itu bau rokok murahan. Tengok kanan kiri, ini angin dari mana. Memang sebelah saya sih ada yang duduk, tapi nggak begitu merhatikan apa dia yang lagi merokok atau bukan. Cuman baunya ya Allah sangat-sangat nyegar, berasa sesak napas gitu. Tapi ya mau gimana, ini kan tempat umum. Memang inisiatif sekali bawa kopi dari rumah. Jadi pas makan kenapa rasanya sempurna sekali. Karena kopi Arab tanpa manisan kurang afdol. Begitupun makan kunafa tanpa kopi kurang afdol. Kita duduk kurang lebih setengah jam sampai adzan isya datang. Setelah itu kita sholat isya dan jalan-jalan ke bagian dalam kota Jeddah Al-Balad. Setelah sholat isya lumayan, para pengunjung mulai ramai lagi berdatangan. Ada vlog sebelumnya kita kesini itu siang-siang, beda dengan malam. Dan paling sering ngevlog saya di sini karena kalau setiap tahunnya itu kesini paling sering cuman untuk sekedar jalan-jalan. Dan seperti wajib kalau bulan puasa
puasa ke sini meskipun sekali. Tempat ini memang tidak membosankan karena di sini banyak sekali untuk sejarah-sejarahnya seperti hiasan ini. Ini adalah salah satu perhiasan yang dipakai orang-orang Arab pada zaman-zaman dulu. Di sini kita fokus ke modelannya aja ya. Selain berbahan perak, ada juga berbahan emas, tapi nggak bisa dipegang seperti ini ya. Yang pastinya adanya di toko emas. Kita di sini lagi mau beli cincin untuk laki-laki. Jadi ceritanya tahun kemarin dia itu beli cincin, tapi katanya nggak tahu hilang, nggak tahu kemana. Tahun ini mau dibeliin sama anaknya, tapi mau dengan warna batu yang sama dan jenis modelnya juga sama. Karena nggak ada yang ready stock, jadi mau dipesenin. Pilih batu dulu dan ukuran nanti diambil 5 hari kemudian. Ini semua yang saya foto, yang saya rekam, yang saya video adalah berbahan perak. Bahkan saya juga beli satu cincin. Tadinya sih iseng-iseng nawar, cuman memang bahannya bagus, tebal, ngasihnya 150, pas ditawar 100 dikasih. Katanya karena kan sebelumnya udah pesan cincin di sini jadi dapat potongan. Akhirnya aku ambil deh. Perhiasan yang satu set seperti ini ditaksir dari yang 500 real kecil sampai ke 2000 yang agak besar ini. Dan ada beberapa perhiasan yang batunya batu asli. Bahkan ada satu cincin saya suka sekali dengan permatanya biru. Katanya batu jamrud dan itu nggak bisa ditawar. Batunya memang kecil tapi warnanya biru merona. Kapan-kapan kalau kesini lagi insya Allah dibeli ya. Ada salah satu pojokan yang menjual berbagai jenis dupa, bukhur, mustaka, luban, parfum Arab, dan berbagai jenis misk atau biasa yang disebut kalau di Indonesia kasturi. Ini wanginya enak sekali, main colek-colek aja di tangan tapi wanginya enak. Dan bajar yang mereka jual ada yang dari Emirat, Dubai, Kuwait, serta dari Oman. Kadang sih setiap negara ada beda-beda gitu ya khas wanginya. Kalau untuk jenis mustaka, lubanar lebih enak dari Oman. Kalau untuk bukhur, Emirat juga lebih wangi. Tapi aku nggak beli apapun karena suami punya alergi dengan wangi-wangi yang pekat. Dilanjut jalan-jalannya ke bagian pendalaman. Bangunan-bangunan ini sangat-sangat tua. Masih banyak kafe-kafe di dalam, tempat nongkrong. Tapi karena kita habis buka, nggak beli apa-apa, cuman jalan-jalan saja. Sebenarnya kalau untuk jalan-jalan ke sini lebih suka malam. Jadi fokus ke bangunan yang dikasih lampu. Dan cuaca juga lebih adem, lebih sejuk, lebih dingin. Karena kalau biasanya siang itu rutubah atau agak gerah-gerah gitu. Semakin malam semakin rame, semakin zahma. Sampai setiap setiap belokan itu diatur dan tidak boleh berdiri lama di jalanan. Ini mau jalan kembali pulang menuju mobil, tapi sebelum ke parkiran saya mampir ke toko Indonesia dulu untuk beli bakso, tahu, tempe, dan stok mie telur. Karena keluarga di sini suka sekali dengan mie goreng. Tidak terasa 1 bulan Ramadan sudah hampir selesai. Menunggu Lebaran Idul Fitri datang. Di Arab Saudi hari lebarannya hari Jumat. Dan sekalian saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya dan barokah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, terima kasih like-nya dan terima kasih juga subscribe-nya. Wassalamualaikum.